Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Nevia Primavera SPMM, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, serta teman-teman yang kami hormati. Di kelompok Styloria Butik akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis yang telah kami susun dalam presentasi ini, kami akan membahas berbagai aspek penting, mulai dari aspek pemasaran, aspek teknis dan operasional, aspek manajemen, dan sumber daya manusia, aspek eksternal, hingga analisis kelayakan usaha Styloria Butik. Sebelum memasuki aspek-aspek tersebut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Suci Rahmadani dengan NIM 2405952 dan rekan-rekan saya yaitu Raisa Ardila dengan NIM 2405942 dan Riri Febriani dengan NIM 240594123 dan Salwa Lidaini dengan NIM 240594046. Next. Nah, sebelum memasuki penjelasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang Styloria Butik kami. Pada industri fashion merupakan salah satu sektor bisnis yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspresikan gaya dan identitas diri. Perkembangan tren fashion yang semakin cepat mendorong konsumen untuk mencari produk yang modis, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, Styleura Boutique hadir sebagai usaha yang menyediakan berbagai pilihan pakaian wanita dengan desain yang modern, elegan, dan mengikuti perkembangan tren fashion terkini. Melalui produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, Styleria Boutique berupaya memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin tampil percaya diri dalam berbagai kesempatan, baik untuk kegiatan sehari-hari, bekerja, maupun acara khusus. Nah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Salwa Lideni. Kepada Salwa, dipersilahkan. Baik, perkenalkan brand kami yaitu Styloria Boutique. Logo yang kami gunakan sengaja dirancang dengan pendekatan yang sangat clean dan minimalis. Mengapa? Karena logo ini adalah cerminan langsung dari identitas produk kami yang fokus pada 3 item esensial wanita, seperti blus, kemeja, dan juga rok. Warna ungu yang kami pilih bukan tanpa alasan. Secara psikologis visual, warna ini mempresentasikan keanggunan dan loyalitas. Kami ingin setiap mahasiswa atau pekerja muda di Padang yang mengenakan produk Styleria bisa langsung merasakan dorongan rasa percaya diri yang tinggi dalam aktivitas harian mereka. Bagaimana kami memetakan pasar kami secara efektif. Kami tidak ingin menjual produk ke semua orang, tapi karena itu tidak efisien. Dengan analisis segmentasi, targeting, dan positioning, kami melakukan pendekatan yang sangat spesifik. Dari segmentasi, kami melihat ada celah pasar yang besar di Kota Padang, yaitu mahasiswa dan pekerja muda usia 18 hingga 25 tahun yang mulai sadar pentingnya berpenampilan rapi tapi enggan terlihat berlebihan. Dari sana, targeting kami kerucutkan kepada mereka yang membutuhkan pakaian praktis untuk transisi aktivitas yang padat dari ruang kuliah langsung ke tempat kerja atau magang, atau lanjut hangout sore harinya. Maka dari itu, positioning Styleria di mata konsumen sangat jelas. Kami adalah penyedia pakaian wanita dengan konsep simpel, elegan, dan timeless. Kami memposisikan diri sebagai brand aman dengan kualitas premium, di mana konsumen tahu bahwa produk kami tidak akan terlihat kuno meskipun tren fashion berubah-ubah setiap bulannya. Kita semua tahu bahwa tren pasar fashion tentunya sangat dinamis. Untuk itu, kami perlu memetakan kekuatan dan tantangan kami lewat analisis SWOT dengan strategis. Yang pertama untuk kekuatan utama atau strength. Produk kami bersifat limited stock. Konsumen wanita, seperti kita tahu bahwa kita nggak mau memakai baju yang kembar dengan orang lain di tempat umum. Eksklusivitas inilah yang kami jual. Tentu, sebagai brand baru, kami memiliki weakness berupa brand awareness yang masih rendah. Namun, ini menjadi opportunity besar bagi kami karena kebiasaan berbelanja online target kami yang sangat tinggi, baik di media sosial seperti TikTok serta Instagram yang ramah terhadap terhadap visual fashion yang estetik. Untuk menghadapi threat atau ancaman berupa perang harga dari kompetitor yang menjual barang murah, Styleria memilih bertahan pada kualitas bahan baku. Kami tidak bersaing di baju murah sekali pakai, melainkan di pasar baju berkualitas jangka panjang. Lalu gimana sih rencana ini kami eksekusi dengan baik? Itu terletak pada rumusan marketing mix 4P kami. Pertama itu mengenai produk. Siluet pakaian kami dibuat dengan sederhana dengan dominasi warna netral atau lembut atau earth tone agar sangat mudah dipadupadankan. Untuk harga atau price, kami menetapkan harga psikologis menengah ke premium, di mana atasan berkisar antara 120 sampai 250 ribu rupiah dan bawahan di 150 sampai 300 ribu rupiah. Harga ini sangat masuk akal, sangat worth it bagi mahasiswa tingkat akhir atau pekerja muda karena sebanding dengan kualitas jahitan konveksi pilihan kami. Untuk place atau jalur distribusi, kami buat se-fleksibel mungkin. Konsumen bisa merasakan pengalaman langsung di toko offline kami di Jalan Sawahan Kota Padang
atau bertransaksi aman secara online via Instagram dan juga marketplace. Terakhir, di strategi promosi, kami tidak fokus pada hard selling, melainkan di value selling. Kami akan rutin memproduksi konten video pendek dengan tema, satu baju misalnya dengan 3 gaya berbeda, untuk kuliah, untuk kerja, juga untuk hangout. Kami juga berkolaborasi dengan micro-influencer lokal di Padang tentunya, yang memiliki citra bersih dan elegan untuk membangun kepercayaan pasar secara organik terhadap Styleria Boutique. Baik, sekian dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Salwa Lideni. Untuk aspek teknis dan operasional itu akan saya jelaskan sendiri. Nah, pada aspek operasional, Styleria Boutique berfokus pada efisiensi proses bisnis mulai dari lokasi usaha, produksi, hingga distribusi produk kepada pelanggan. Tujuannya adalah memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan lancar dan mampu memenuhi kebutuhan pasar secara optimal. Nah, untuk lokasi usaha Styleria Boutique ini berlokasi di kawasan Sawahan, Kota Padang. Lokasi ini dipilih karena strategis, dekat dengan kampus, kos mahasiswa, dan area perkantoran yang merupakan target pasar utama kami. Selain itu, lokasi mudah diakses oleh kendaraan dan didukung oleh layanan transportasi online sehingga memudahkan pelanggan maupun proses distribusi produk. Nah, untuk produksi ini, sistem produksi yang kami gunakan adalah limited production atau produksi terbatas untuk menjaga eksklusivitas produk. Lalu, kami juga melakukan sistem penjualan kombinasi ready stock dan pre-order. Dan juga untuk produksi ini kami bekerja sama dengan vendor konveksi yang terpercaya. Nah, untuk kapasitas produknya, setiap model ini diproduksi sekitar 20-50 pieces per modelnya dan menghasilkan 3-5 model per bulannya. Dan untuk total kapasitas sekitar 100-200 pieces per bulannya. Sistem ini juga membantu mengurangi risiko penumpukan stok dan menjaga kualitas produk. Dan untuk distribusinya, Styleria Boutique menggunakan 2 saluran penjualan, yaitu offline dan online. Pada penjualan online dilakukan melalui Instagram, WhatsApp, dan marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Nah, untuk pengiriman, kami juga bekerja sama dengan jasa ekspedisi seperti JNE, JNT, dan Si Cepat. Produksi Styleria dimulai dari riset tren dan pembuatan desain produk. Setelah itu, dilakukan pembuatan sampel, produksi massal, quality control, dan pengemasan dan distribusi. Jadi ya, setiap produk diperiksa secara teliti untuk memastikan kualitas yang diterima pelanggan sesuai dengan standar Styleria Boutique. Nah, untuk kapasitas layanannya ini, pada penjualan offline, kami jam operasionalnya itu buka pada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dan kami juga mampu melayani 5-10 pelanggan secara bersamaan. Sedangkan secara online, kami melayani pelanggan tanpa batas lokasi dan juga mengandalkan respon cepat dan pengelolaan pesanan yang baik. Nah, untuk struktur organisasinya, struktur organisasi Styleria Boutique terdiri dari owner, admin online, dan storekeeper. Di mana owner ini bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pengawasan usaha. Sedangkan admin online mengelola pemasaran digital dan pesanan online. Sedangkan storekeeper bertugas melayani pelanggan serta mengelola stok barang. Next. Nah, dalam operasionalnya ini, Styleria Boutique menghadapi beberapa risiko seperti persaingan bisnis, perubahan tren fashion, keterlambatan produksi, dan penjualan yang tidak stabil. Nah, untuk mengatasinya, kami menerapkan strategi seperti menjaga kualitas produk, menggunakan desain yang timeless, melakukan quality control secara ketat, serta memanfaatkan pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Dan untuk penjelasan selanjutnya, yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia, akan dijelaskan oleh rekan saya, Riri Febriani. Kepada Riri, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen dan SDM. Nah, sebuah ide bisnis yang hebat tidak akan bisa berjalan tanpa adanya eksekusi manajemen yang matang. Maka dari itu, aspek manajemen SDM dari Styleria Boutique yang kami mulai dari 2 pilar utama. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning dan pengorganisasian. Pertama dari sisi perencanaan atau planning. Kompas utama kami adalah menghadirkan konsep boutique fashion yang simple, elegan, dan timeless. Berangkat dari pilar ini, kami mematok target penjualan yang sangat terukur, yaitu 150 hingga 250 produk setiap bulannya. Strategi utamanya adalah menerapkan konsep digital first boutique, sehingga sinergi antara penjual offline dan online untuk memaksimalkan jangkauan pasar. Dengan efisiensi modal ini, manajemen memproyeksikan bisnis dapat mencapai BEP atau break-even point dalam waktu 10 hingga 12 bulan. Yang kedua, masuk ke fungsi pengorganisasian. Kami memilih struktur organisasi yang sederhana agar jalur koordinasi bisa berjalan dengan cepat. Struktur ini kami bagi secara efisien ke dalam 3 peran vital. Yang pertama ada owner, yaitu yang memegang kendali penuh sebagai pengambilan keputusan dan pengawasan jalannya usaha. Yang kedua, digital officer, yaitu fokus penuh untuk mengelola media sosial dan menghidupkan gerai online kita. Dan selanjutnya, offline officer dan inventory officer. Ini merupakan garda terdepan kami yang bertugas melayani pelanggan di butik sekaligus memastikan pengelolaan stok barang tetap rapi dan akurat. Oke, selanjutnya kita masuk kepada perencanaan SDM serta rekrutmen dan seleksi.
mengenai bagaimana kami merencanakan kebutuhan SDM serta sistem rekrutmen dan seleksi untuk menjalin talenta terbaik. Di bagian perencanaan SDM pada fase awal ini, Styloria Boutique akan digerakkan oleh total 3 personal saja, yaitu yang pertama ada 1 owner, 1 digital officer, dan 1 offline officer dan inventory officer. Di sini kami sangat mengutamakan tim kecil yang memiliki kemampuan multitasking. Mengapa? Karena pada tahap awal perintisan, fleksibilitas kerja tim yang kecil namun serba bisa akan membuat operasional kita jauh lebih efisien. Tentu saja, untuk menemukan orang yang tepat, kami menetapkan kualifikasi dan tahapan seleksi yang jelas. Mulai dari untuk posisi digital officer, kami mencari individu yang kreatif, responsif, dan menguasai seluk-beluk media sosial. Sedangkan untuk offline officer, kami mencari karakter ramah, teliti, komunikatif, dan bertanggung jawab penuh terhadap butik. Seluruh proses penjaringan ini kami lakukan melalui 6 tahap seleksi yang sistematis, dimulai dari penyebaran lowongan via media sosial, seleksi administrasi CV, wawancara, tes kompetensi sesuai posisi, hingga masa percobaan selama 1 bulan. Jika performa mereka terbukti baik, barulah kami lakukan penandatanganan kontrak secara resmi. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana kompensasi, benefit, biaya SDM, dan pengembangan. Kami meyakini bahwa tim yang sejahtera adalah kunci pelayanan yang prima. Oleh karena itu, Styloria Boutique telah merancang skema kompensasi, benefit, serta pengembangan secara profesional. Untuk kompensasi dan biaya SDM, kami mengalokasikan gaji pokok yang kompetitif untuk skala usaha ini. Yang pertama, gaji pokok bulanan untuk digital officer adalah sebesar Rp3.200.000. Dan untuk offline officer dan inventory officer adalah sebesar Rp3.500.000. Sehingga total pengeluaran rutin kami untuk biaya SDM ini berada di angka Rp6.700.000 per bulannya. Anggaran tersebut adalah di luar dari benefit tambahan yang kami siapkan sebagai bentuk apresiasi kerja, seperti bonus jika berhasil mencapai target penjualan, uang makan, tunjangan hari raya, serta hak libur mingguan. Terakhir, demi kemajuan bersama, kami juga berkomitmen penuh pada pengembangan SDM melalui 3 program pelatihan berkala. Yang pertama, pelatihan customer service, agar kualitas pelayanan di toko offline kami selalu memuaskan konsumen. Yang kedua, pelatihan pengelolaan marketplace. Tujuannya untuk mengoptimalkan performa toko digital kita. Dan yang ketiga, pelatihan pembuatan konten promosi. Tujuannya itu agar aktivitas tim dalam memasarkan produk Styloria di media sosial terus terasah dengan tajam. Nah, dengan fondasi manajemen yang ramping, terstruktur, dan berorientasi pada kesejahteraan tim ini, kami optimis bahwa Styloria Boutique ini siap beroperasi secara maksimal dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk penjelasan selanjutnya itu aspek eksternal akan dijelaskan pada rekan saya, Raisa Ardila. Kepada Raisa, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek eksternal dari bisnis Styloria Boutique ini. Aspek eksternal merupakan faktor-faktor di luar kegiatan operasional bisnis yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Pada analisis ini, kami membahas 4 aspek. Yang pertama itu aspek hukum, ekonomi dan sosial, politik, serta lingkungan. Nah, selanjutnya yang pertama yang saya bahas yaitu aspek hukum. Dalam menjalankan sebuah bisnis, legalitas menjadi hal penting karena berkaitan dengan kegiatan dan perlindungan usaha. Styloria Boutique akan memiliki nomor induk berusaha atau NIP melalui sistem OSS sebagai tanda bahwa usaha telah terdaftar secara resmi. Selain itu, Styloria juga akan mengurus NPWP badan sebagai bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Untuk melindungi identitas bisnis, nama dan merek dagang Styloria akan didaftarkan melalui DJKI. Hal ini bertujuan agar brand yang telah dibangun memiliki perlindungan hukum dan tidak mudah digunakan oleh pihak lain. Selain itu, Styloria juga akan memperhatikan aturan ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen agar hubungan antara bisnis, karyawan, dan pelanggan dapat tetap berjalan dengan baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bentuk badan usaha yang dipilih adalah CV atau persekutuan komandita karena sesuai dengan kondisi Styloria yang masih berada pada tahap pengembangan sebagai usaha UMKM serta memberikan perlindungan terhadap aset usaha. Next. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, keberadaan Styloria Boutique memberikan peluang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar usaha. Hal ini dapat dilihat dari adanya peluang pembukaan lapangan pekerjaan serta keterlibatan berbagai pihak seperti karyawan dan mitra usaha. Selain itu, Styloria juga turut mendukung perkembangan industri fashion lokal dengan menghadirkan produk yang memiliki nilai jual dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dari sisi sosial, Styloria tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga memberikan manfaat bagi konsumen melalui produk fashion yang berkualitas dan mengikuti perkembangan tren. Selain itu, Styloria juga berusaha memberdayakan tenaga kerja lokal sehingga keberadaan bisnis ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Next. Selanjutnya yaitu aspek politik. Nah, kondisi politik yang relatif stabil menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangan bisnis karena dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih aman dan kondusif. Selain itu, adanya dukungan pemerintah terhadap UMKM melalui sistem OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Namun, Styloria tetap perlu memperhatikan kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah yang dapat berdampak terhadap bisnis. Oleh karena itu, Styloria memiliki strategi yang dilakukan dengan terus memantau perkembangan kebijakan, mengikuti program pendukung UMKM, serta menyesuaikan aktivitas usaha apabila terjadi perubahan kondisi politik. Next. Nah, terakhir yaitu aspek lingkungan.
Sebagai bisnis fashion dengan skala UMKM, kegiatan operasional Styloya memiliki dampak lingkungan yang relatif kecil dan tidak menghasilkan limbah berbahaya dalam jumlah besar. Meskipun demikian, Styloya tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan melalui beberapa upaya. Pertama, dengan melakukan pengelolaan limbah kemasan secara baik dan berusaha menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Kedua, Styloya akan melakukan efisiensi energi dengan menggunakan lampu LED yang lebih hemat listrik. Selain itu, kebersihan area butik dan lingkungan sekitar juga akan diperhatikan agar kegiatan usaha tetap nyaman bagi pelanggan maupun masyarakat sekitar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Raisa. Nah, untuk penjelasan aspek keuangan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Salwa. Kepada Salwa dipersilakan. Baik, untuk aspek keuangan, yang pertama ada CAPEX atau investasi awal. Dari perhitungan modal awal atau capital expenditure, total investasi yang dibutuhkan untuk mendirikan Styloria Butik ini adalah sebesar 367.264.000. Alokasi dana ini utamanya digunakan untuk persiapan usaha, ada renovasi interior butik agar sesuai konsep yang clean dan juga elegan, pembelian peralatan display, peralatan kasir digital, serta pemenuhan stok pakaian awal. Lalu ada biaya operasional tahun pertama atau OPEX. Untuk menjalankan operasional sehari-hari, Styloria Butik membutuhkan biaya operasional sebesar 291.240.000 per tahun atau kisaran 24,2 juta per bulan pada tahun pertama. Komponen biaya ini mencakup gaji tim, sewa ruko di sawahan, biaya pemasaran digital, listrik, internet, serta biaya pembayaran fasilitas toko. Lalu ada target penjualan. Dari sisi pendapatan, dengan target penjualan rata-rata 150 pieces pakaian per bulan yang terbagi atas produk Elena Top, Sage Linen Shirt, Mora Pattern Pants, Aesthetic Skirt, dan Luna Set. Styloria Butik diproyeksikan mampu menghasilkan total omset 558 juta di tahun pertama, di total produk 2.400 produk per tahun, dengan asumsi pertumbuhan rata-rata penjualan sebesar 4,83% di tahun-tahun berikutnya. Next. Melalui perbandingan omset dan total biaya operasional, laporan laba rugi menunjukkan performa bisnis yang sangat sehat. Setelah dikurangi pajak, laba bersihnya Styloria Butik tahun pertama tercatat sebesar 264.549.000 dan diproyeksikan terus meningkat seiring pertumbuhan pasar digital. Berdasarkan indikator kelayakan investasi keuangan dan tingkat diskonto sebesar 11%, investasi Styloria Butik dinyatakan sangat layak dijalankan karena hasil analisisnya menunjukkan NPV bernilai positif. IRR sebesar 72,85% dengan profitability index lebih dari 1, yaitu sebesar 3,04. Untuk payback period, modal awal investasi diproyeksikan akan kembali dalam waktu 1,35 tahun atau sekitar 1 tahun 4 bulan. Dengan NPV bernilai positif, menandakan proyek ini menghasilkan nilai tambah ekonomis yang nyata. Bisnis ini memiliki ketahanan arus kas atau net cash flow yang sangat kuat sejak tahun pertama operasional dijalankan. Kesimpulannya, dari aspek keuangan kami adalah bisnis Styloria Butik memiliki tingkat pengembalian investasi yang cepat, yaitu hanya 1,35 tahun dengan profitabilitas bersih di atas 200 juta sejak tahun pertama. Karena itu, secara finansial, usaha butik ini dinyatakan sangat aman dan layak untuk didirikan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salwa. Jadi, dari penjelasan yang telah kami sampaikan tadi, kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis komprehensif dari berbagai aspek, Styloria Butik dinyatakan sangat layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Usaha fashion wanita berkonsep simpel dan elegan di Kota Padang ini memiliki target pasar yang jelas. Didukung legalitas hukum berbentuk CV yang aman untuk skala UMKM, serta memiliki dampak lingkungan yang relatif kecil. Kelayakan ini diperkuat oleh indikator keuangan yang sangat sehat pada tahun pertama, di mana investasi menghasilkan NPV positif sebesar 799.822.147 triliun. IRR tinggi mencapai 72,85% dan profitability index sebesar 3,4, serta masa pengambilan modal atau payback periodnya yang tergolong cepat yaitu sekitar 1 tahun 3 bulan. Dengan demikian, pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai studi kelayakan bisnis Styloria Butik. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Akan kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.